Faraj dan kapal-kapal Iran di Selat Hormuz dilaporkan menjadi sasaran serangan. Iran kemudian membalas, dan dalam waktu singkat 5 pangkalan militer di 3 negara ikut menjadi target. Ironisnya, secara resmi, gencatan senjata masih dikatakan tetap berlaku. Bahkan Donald Trump menyebut bahwa perang sudah berakhir. Namun di lapangan, situasinya justru terlihat semakin memanas. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana insiden terbaru ini bermula, mengapa Washington dan Teheran memiliki versi cerita yang berbeda, bagaimana operasi militer Amerika berkembang menjadi serangan yang lebih luas, bagaimana Iran merespons dengan menargetkan kepentingan militer Amerika di kawasan, serta apakah semua ini bisa berubah menjadi konfrontasi regional skala penuh. Secara resmi, tidak ada deklarasi perang antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan berbagai jalur komunikasi diplomatik masih tetap berjalan. Sejumlah negara di kawasan juga terus berupaya menjaga agar ketegangan tidak berubah menjadi konflik terbuka. Secara teori, mekanisme deeskalasi masih aktif. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam beberapa minggu terakhir, aktivitas militer meningkat. Pergerakan kapal perang bertambah. Sistem pertahanan udara di sejumlah negara teluk berada dalam status siaga tinggi. Dan yang paling penting, insiden bersenjata mulai kembali terjadi. Yang membuat situasi ini menarik adalah satu hal mendasar yang hingga kini masih diperdebatkan. Siapa sebenarnya yang memulai eskalasi ini? Jika berharap ada jawaban sederhana, maka itu tidak akan ditemukan di sini. Karena hingga saat ini Amerika Serikat dan Iran sama-sama mengklaim bahwa mereka hanya bertindak untuk membela diri. Iran menuduh Amerika Serikat sebagai pihak yang memulai eskalasi. Teheran menyebut kapal-kapal mereka di sekitar Selat Hormuz diserang, bahkan beberapa wilayah sipil di Iran Selatan juga ikut menjadi sasaran. Menurut versi Iran, serangan balasan terhadap aset militer Amerika dilakukan sebagai respons langsung. Namun di sisi lain, Amerika Serikat memiliki narasi berbeda. Pemerintahan Donald Trump menyatakan bahwa pasukan mereka sedang menjalankan misi perlindungan jalur pelayaran internasional. Trump juga menyebut bahwa sebuah helikopter Apache yang mengawal kapal dagang diserang drone Iran, dan insiden inilah yang menjadi pemicu serangan balasan. Lalu, siapa yang benar? Di banyak konflik sebelumnya, Amerika Serikat memang kerap menyebut operasinya sebagai tindakan pertahanan diri. Pola ini terjadi di Irak, Suriah, Yaman, dan berbagai wilayah lain di Timur Tengah. Sementara itu, Trump juga terus menegaskan bahwa Iran telah berhasil ditekan dan situasi sudah terkendali, bahkan menyebut kesepakatan damai hampir tercapai. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan arah yang berbeda. Konflik ini tampaknya memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Setelah saling tuduh terkait pelanggaran gencatan senjata, Amerika Serikat melancarkan rangkaian operasi militer yang lebih luas pada minggu kedua Juni. Dan kali ini, sasarannya tidak hanya terbatas pada aset militer Iran. Dalam 3 hari, 3 kapal menjadi target serangan. Kasus pertama adalah NMT Settebello, sebuah kapal tanker berbendera Palau yang dituduh membawa minyak Iran melintasi blokade Amerika. Serangan terjadi di perairan dekat Oman. Kapal tersebut hancur, dan dari 24 awak kapal yang sebagian besar warga India, 3 orang dilaporkan tewas. Insiden ini memicu protes keras dari India terhadap Amerika Serikat. Tak lama kemudian M. Tejalvir
juga diserang. Menurut CENTCOM, kapal berbendera Guinea-Bissau itu mencoba mengangkut minyak Iran melalui Teluk Oman dan tidak mematuhi perintah militer AS. Pesawat Amerika kemudian menembakkan 2 rudal Hellfire ke bagian ruang mesin kapal untuk melumpuhkannya. Kebakaran besar terjadi, namun seluruh 20 awak India dilaporkan selamat. Di hari yang sama, MT Marivex juga dilaporkan dilumpuhkan karena dugaan pelanggaran blokade terhadap Iran. Namun, operasi Amerika tidak berhenti di laut. Atas perintah Donald Trump, pasukan Amerika kemudian melancarkan serangan ke berbagai wilayah Iran. Total 49 rudal Tomahawk diluncurkan, menyasar radar militer, sistem komunikasi, fasilitas pengawasan, pertahanan udara, hingga lokasi penyimpanan rudal di sekitar Selat Hormuz. Bahkan dilaporkan sebuah pusat komando utama Garda Revolusi Iran ikut dihantam. Washington menyebut seluruh operasi ini sebagai tindakan pertahanan diri untuk melindungi pasukan dan kapal dagang internasional. Namun, muncul juga tuduhan yang lebih kontroversial, yakni kemungkinan bahwa serangan Amerika turut menghantam fasilitas distribusi air minum di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Jika benar, maka konflik ini tidak lagi hanya menyentuh aspek militer, tetapi juga infrastruktur sipil yang sangat sensitif secara internasional. Bagi Iran, ini sudah melewati batas. Teheran menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan serangan tersebut berlalu tanpa balasan. Dan respons yang muncul setelahnya membuat situasi semakin mengkhawatirkan. Jika tujuan Amerika adalah memberi tekanan, maka respons Iran menunjukkan hal sebaliknya. Teheran tidak hanya bertahan, tetapi juga membalas. Garda Revolusi Iran mengumumkan serangan balasan ke beberapa fasilitas militer Amerika di kawasan. Sedikitnya 5 pangkalan AS di 3 negara dilaporkan menjadi target. Al-Salt Air Base di Yordania, Ahmad Al-Jaber Air Base, dan Ali Al-Salem Air Base di Kuwait, serta markas armada kelima Amerika Serikat dan Sheikh Isa Air Base di Bahrain. Bagi Iran, pemilihan target ini bukan tanpa pesan. Intinya jelas, setiap serangan terhadap wilayah Iran akan dibalas dengan tekanan terhadap aset Amerika di seluruh kawasan. Iran juga mengklaim berhasil menghadapi aktivitas udara Amerika di Teluk Persia, termasuk menembak sebuah jet F-16 yang disebut melanggar wilayah udara terbatas hingga harus mundur. Selain itu, beredar laporan tidak resmi yang menyebut rudal balistik Iran merusak hanggar F-35 di pangkalan udara Muwaffaq Salti di Yordania. Namun klaim ini belum mendapat konfirmasi independen dari pihak Amerika. Di tengah situasi yang memburuk, muncul perkembangan paling mengkhawatirkan. Selat Hormuz dilaporkan ditutup setelah meningkatnya ketegangan. Iran juga disebut menembak 2 kapal yang mencoba melintas. Padahal Selat Hormuz adalah jalur energi global yang sangat vital. Penutupannya berpotensi mengguncang rantai pasok energi dunia dan berdampak jauh melampaui konflik regional ini. Dengan kata lain, eskalasi ini tidak lagi hanya soal Amerika dan Iran, tetapi sudah menyentuh stabilitas ekonomi global. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah negara mulai mendorong deeskalasi. Arab Saudi bersama Pakistan dan Qatar mencoba membuka jalur diplomasi, sementara Turki juga menyerukan penghentian konflik dan kembalinya perundingan. Namun peluang kompromi masih terlihat kecil. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa serangan Amerika telah membuat gencatan senjata praktis tidak berarti lagi. Pihak Teheran juga menegaskan tidak akan mundur sedikit pun dari posisinya. Di PBB, perwakilan Iran kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi di bawah tekanan.
Sementara itu, Donald Trump justru mengklaim bahwa kesepakatan damai dengan Iran sudah tercapai dan hanya tinggal menunggu finalisasi. Bahkan disebutkan kemungkinan penandatanganan akan dilakukan di Eropa. Namun, Teheran langsung membantah klaim tersebut. Iran menegaskan belum ada kesepakatan apapun dan menolak segala tuntutan yang dianggap mengurangi kedaulatan mereka, termasuk soal program nuklir dan status Selat Hormuz. Artinya, kedua pihak masih berjalan dalam dua realitas yang berbeda. Dan jika jurang perbedaan ini tidak segera dijembatani melalui diplomasi, maka konflik yang saat ini masih terbatas bisa berubah menjadi konfrontasi regional berskala besar